Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Pemerintah memprediksi puncak gelombang Omikron di tanah air akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret mendatang. Proyeksi tersebut berdasarkan pengamatan yang dilakukan para pakar terhadap perkembangan kasus varian baru COVID-19 di Afrika Selatan. Kendati demikian, pemerintah memastikan sistem kesehatan di tanah air sudah siap menghadapi virus tersebut. Berdasarkan berbagai data yang telah kami amati, berangkat dari trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Saya ulangi, dari hasil trajektori kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omikron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini. Namun, pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain, sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita. Berbagai langkah yang dilakukan adalah penegakan protokol kesehatan dan lagi-lagi akselerasi vaksinasi itu sangat penting. Dan pengetatan mobilitas akan kita menjadikan opsi terakhir untuk dilakukan. Tapi kami menghimbau kalau di kantor tidak perlu 100%, ya tidak usah 100% yang hadir. Jadi diatur saja, melihat situasinya apakah dibikin 75% untuk 2 minggu ke depan. Itu saya kira bisa dilakukan asesmen oleh kantor masing-masing. Di samping itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin memberi perhatian khusus dan bersiap menjadikan medan perang terhadap peningkatan kasus Omikron di wilayah DKI Jakarta dan Botabek. Kendati demikian, Menkes meminta kepada masyarakat untuk tidak panik. Bahwa sebagian besar, lebih dari 90% memang transmisi lokal itu terjadi di DKI Jakarta. Jadi kita memang harus mempersiapkan khusus DKI Jakarta sebagai medan perang pertama menghadapi Omikron ini. Dan kita harus memastikan kita bisa menangani ya perang menghadapi Omikron di DKI Jakarta ini. Beberapa hal yang tadi menjadi arahan Bapak Presiden adalah dipastikan walaupun kita tidak usah panik tapi harus hati-hati dan waspada. Prokes. Pemerintah merevisi level PPKM Jawa Bali menjadi setiap pekan. Setelah sebelumnya evaluasi PPKM selalu dilakukan setiap 2 pekan. Pemerintah menilai penyebaran varian Omikron yang cepat menjadi salah satu faktor evaluasi PPKM dilakukan setiap pekan. Kami akan coba paparkan sejumlah datanya untuk Anda. Berikut kita saksikan bersama, ini adalah jumlah kasus Omikron di Indonesia. Total kasus hingga 15 Januari 2022 yang tercatat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini ada 748 kasus, pemirsa. Dan jika kita lihat dibandingkan dengan bulan Desember 2021, sejak pertama kali ditemukan di Indonesia tercatat ada 136 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Jika kita lihat pula di tahun 2022 hingga 12 Januari 2022, artinya masih pertengahan bulan Januari, kasusnya sudah bertambah menjadi total sebanyak 612 orang. Sehingga kita bisa ketahui bahwa di sini ada peningkatan signifikan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Selanjutnya, kita lihat pula bahwa perincian kasus Omikron di Indonesia ini terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama berasal dari pelaku perjalanan luar negeri yang tercatat sebanyak 569 kasus. Selain itu terjadi pula transmisi lokal dari varian Omikron sebanyak 155 kasus. Ini artinya dan ada lebih dari 90% transmisi lokal terjadi di DKI Jakarta. Ini artinya ada 2 kategori utama yang menjadi sumber kasus varian Omikron yang ada di Indonesia. Pertama mulai dari pelaku perjalanan luar negeri dan yang kedua ada transmisi lokal. Selain itu kita juga bisa lihat, pemirsa, di informasi selanjutnya negara penyumbang kasus Omikron terbanyak yang ada di Indonesia. Jika kita perhatikan kasus yang dibawa dari luar negeri ternyata ini berasal dari beberapa negara. Mulai dari Arab Saudi, kemudian ada Turki, Amerika Serikat, Malaysia, dan yang terakhir adalah Uni Emirat Arab. Dan tentu ini menjadi bahan pertimbangan mengapa pemerintah perlu menyesuaikan peraturan dan juga aturan
untuk masyarakat, tentu menyesuaikan dengan kondisi terkini. Selanjutnya kita lihat pula daerah yang sudah terkonfirmasi kasus Omikron yang ada di Indonesia. Dan ini tentu menjadi latar belakang mengapa PPKM Jawa Bali bisa diubah dan dievaluasi setiap minggunya. Ternyata kasus Omikron sudah terkonfirmasi ada di DKI Jakarta, ada di Malang, Jawa Timur, Surabaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Tangerang Selatan, Banten, dan di Medan, Sumatera Utara. Jadi kasus varian Omikron ini tidak hanya ditemukan di DKI Jakarta saja, namun juga sudah sampai ke Jawa dan juga di Pulau Sumatera. Tentu ini menjadi latar belakang bagi pemerintah menyesuaikan aturan PPKM selama ada varian Omikron di Indonesia. Saya kembalikan ke Anda, Reno. Baik, terima kasih Valen untuk paparan Anda. Baik pemirsa, kita kalau mengetahui dan melihat tadi dari paparan Valencia Melvinci tadi disebutkan bahwa mostly atau mayoritas kasus Omikron di Indonesia ini adalah imported case atau berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Tetapi kita harus melihat bahwa di situ ada varian Omikron yang muncul karena adanya transmisi lokal. Lalu bagaimana sebenarnya aturan yang sebaiknya diterapkan? Di satu sisi, pemerintah berfokus menjadikan wilayah Jabodetabek sebagai wilayah perang melawan Omikron. Namun di sisi lainnya, sejumlah pelonggaran aktivitas masyarakat juga diberlakukan. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat pagi, Ibu Mas Dalina Pane. Selamat pagi, Mas Reno. Baik, Ibu Mas Dalina Pane, kalau kita melihat fokus penanganan Omikron, kasus ini sudah tembus hariannya, sudah tembus 1.000 kasus, tetapi larangan 14 negara dicabut, kemudian ada juga 100% PTM juga diterapkan seperti itu. Apakah ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk bisa memerangi Omikron itu sendiri, Bu Mas Dalina? Iya, kalau untuk 14 negara yang dicabut, kami sepakat karena saat ini Omikron sudah bersirkulasi di lebih dari 150 negara. Jadi sudah tidak relevan lagi hanya membatasi pada 14 negara tersebut. Dan memang tidak tepat juga kalau kita menutup pintu masuk kita benar-benar ketat pada seluruh negara. Nah, jadi kalau yang 14 negara oke, tetapi ada beberapa catatan kami terkait dengan pintu masuk ini, betapa rapuh dan rentannya pintu masuk kita. Dan mengurangi jumlah hari karantina merupakan salah satu risiko yang harus kita tanggung setelahnya. Apa itu risikonya? Yang pertama, proporsi transmisi lokal atau transmisi komunitas itu makin tinggi saat ini. Jadi sudah lebih dari 20% kasus-kasus transmisi komunitas itu terjadi. Kalau masih kurang 20%, insya Allah teman-teman di lapangan masih mampu untuk melakukannya. Tapi kalau sudah lebih dari 20%, tentu harus ada extra effort, kerja lebih berat untuk itu. Apalagi Jakarta itu rata-rata sudah di atas 40% transmisi lokalnya. Nah, indikatornya sebenarnya sederhana. Kalau kita memang melakukan intervensi yang efektif, ya kasusnya tidak meluas. Kalau kasus terus meluas, kemudian jumlah kasus bertambah banyak, itu harus dievaluasi apa yang salah dalam intervensi kita. Terkait dengan prediksi gitu ya. Prediksi itu saya juga bingung, dalam beberapa hari prediksi berubah, kadang-kadang awal Februari, sekarang pertengahan Februari sampai Maret, seperti dejavu ya. Yang lalu juga begitu, prediksi puncak kasus Juni, mundur lagi Juli, mundur lagi Agustus. Pertanyaannya adalah untuk apa kita terus-menerus melakukan itu? Yang terpenting adalah bagaimana strategic plan yang harus dilakukan. Kalau DKI Jakarta dianggap medan perang, terus apa strategi yang harus dilakukan? Bukan cuma sekedar membuat jargon, tetapi kemudian strategi efektifnya apa sebenarnya. Itu yang ditunggu oleh masyarakat. Baik, Bu Mas Dalina, berarti dengan kata lain prediksi kapan puncak periode waktu untuk lonjakan kasus Omikron ini tidak ada gunanya seperti itu, jadi lebih penting langkah-langkah bagaimana memutus supaya Omikron ini tidak cepat menyebar, seperti itu?
Tepat sekali Mas Reno. Jadi apalagi kalau prediksi itu kemudian berubah-ubah. Syukurnya sekarang tidak disebut ya berapa angkanya. Padahal saya menunggu-nunggu puncak kasus di pertengahan Februari sampai Maret itu puncaknya itu berapa gitu ya. Itu untungnya nggak berani juga disebut ya. Jadi itu tidak terlalu efektif juga untuk di-share kepada publik. Yang terpenting itu adalah dalam setiap peperangan tentu ada strategi yang harus dilakukan. Apa itu strateginya? Ini yang harus dikeluarkan begitu. Baik, Bu Mas Dalina, tadi salah satu strategi yang juga Anda soroti adalah terkait dengan pengurangan durasi karantina dari yang awalnya dulu adalah 14 hari, kemudian di-korting lagi nih menjadi 10 hari, dipotong lagi menjadi 7 hari. Pengurangan durasi karantina ini selain juga menyebabkan potensi adanya perluasan penyebaran Omikron, ada potensi lain apa lagi Bu Mas Dalina? Ya, jadi begini, pemerintah itu tidak boleh salah membuat kebijakan, tapi bagaimana implementasi dari kebijakan itu, itulah namanya strategi. Jadi sejauh ini WHO masih belum mencabut interim mereka terkait dengan masa karantina. Masa karantina itu adalah 1 kali masa inkubasi terpanjang, ya. Jadi itu yang harus kita pegang soal bagaimana karantina itu dilakukan. 14 hari ya, 1 kali masa inkubasi terpanjang itu 14 hari. Jadi bagaimana kemudian implementasinya di lapangan, itulah yang disebut sebagai strategi atau teknik di dalam menjalankan karantina. Karantina sendiri memang sebenarnya tidak harus diatur atau dikelola oleh pemerintah. Karantina mandiri itu juga bisa dilakukan, tetapi sistem pengawasan kita memang harus kuat di sana. Jadi kalau yang sekarang 7 hari, kemudian ditambah dengan 7 hari di karantina mandiri, itu mereka tetap 7 hari itu harus diawasi. Supaya apa? Supaya konsistensi pemerintah di dalam menetapkan satu kebijakan itu tidak menjadi berubah-ubah gitu ya. Jadi karantina itu karantina atau tidak karantina. Kalau saja tidak ada varian of concern sedang bersirkulasi di tingkat global, bahkan karantina itu tidak dibutuhkan, ya. Tetapi begitu ada varian of concern sedang bersirkulasi dengan cukup tinggi di global, maka kita juga harus melakukan pengetatan terhadap karantina. Nah, tekniknya kalau memang bisa melakukan karantina mandiri, maka itu bisa dilakukan. Jadi bagaimana sistem pengawasan di lapangan seperti misalnya penggunaan sistem digital. Jadi sistem digital kita itu jangan cuma menjadi pas masuk ke wilayah publik saja, tetapi mestinya sistem digital kita itu bisa juga melakukan tracking dan mengawasi mereka-mereka yang sedang melakukan karantina. Baik, Bu Mas Dalina, kalau kita kemarin mendengarkan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pihak, salah satu yang muncul adalah di tengah merebaknya Omikron ini, jumlah wilayah yang status PPKM level 1-nya ini bertambah. Dari awalnya 227, kini menjadi 238 daerah. Ini berarti ada potensi pelonggaran aktivitas masyarakat di situ, di tengah merebaknya varian Omikron. Menurut Anda? Ya, itu enggak apa-apa. Artinya memang Omikron itu masih terlokalisir pada pintu-pintu masuk. Nah, jadi tidak tepat juga kita melakukan pengetatan pada semua wilayah. Nah, sekarang yang harus kita lihat kemana kemudian Omikron ini bergeser ya. Dari Jakarta mereka bergeser kemana saja. Saat ini pantauan kami aglomerasi Jakarta itu merupakan bagian Jawa Barat dan Banten, kemudian Banten dan Jawa Barat. Nah, dari DKI sendiri distribusi yang terkena Omikron ini ternyata berasal dari berbagai wilayah, di mana kalau mereka selesai karantina mereka akan kembali ke wilayahnya. Artinya gini, untuk
mobilitas itu tidak membutuhkan banyak orang bermobilitas untuk penyebaran Omikron. Bahkan satu Oke. saja Omikron yang terlepas ke komunitas itu juga bisa menimbulkan masalah baru di sana. Nah, jadi yang harus dilihat persebarannya. Dengan pengurangan 7 hari, maka ada probabilitas mereka akan muncul di wilayah pada 7 hari ke depan. Nah, ini yang harus mulai diperhatikan. Jadi strategic plan-nya itu apa sebenarnya yang harus dilakukan? Sebenarnya standarnya sudah ada, tetapi saat ini yang dibutuhkan teman-teman di daerah adalah penguatan terhadap standar itu. Tidak cukup hanya menampilkan data dan grafik, tetapi apa yang harus benar-benar dilakukan dan didukung untuk daerah itu yang lebih mereka butuhkan hari ini. Baik, Bu Mas Dalina, tapi kalau ada alasan seperti ini, kan ketika durasi karantina 7 hari, kemudian di hari terakhir ini sudah juga dilakukan swab PCR, mungkin kemudian dengan hasil negatif, sehingga ini menjadi bekal dalam tanda kutip untuk bisa orang itu bepergian begitu. Ini berarti masih ada potensi 7 hari yang berikutnya atau 7 hari kedua untuk potensi virus itu mulai muncul, Bu Mas Dalina, atau seperti apa kekhawatiran Anda? Ya, jadi masa inkubasi itu kan ada 3, masa inkubasi terpendek, rata-rata, dan terpanjang. Nah, yang sebagian besar memang berada pada masa inkubasi rata-rata antara 5 sampai 6 hari. Karena itu ketika dideteksi di hari ke-7, dia bisa positif. Tetapi artinya masih ada sekitar 10 sampai dengan 20% yang munculnya itu setelah hari ke-7. Jumlahnya memang tidak sebanyak pada hari ke-5 atau ke-6. Karena itu cukup tepat sebenarnya untuk melakukan testing pada hari ke-7. Nah, yang kita jaga ini yang daya tahan tubuhnya sangat bagus sehingga biasanya gejalanya atau positifnya itu baru muncul sampai dengan hari ke-14. Bahkan setelah hari ke-14 masih ada sekitar 0,5% ya yang bisa menjadi positif sampai dengan hari ke-21. Nah, ini yang kalau 0,5% kita oke lah, kita bisa lakukan pencegahan dengan 3M yang kuat pada masyarakat dan mereka juga tetap melakukan protokol kesehatan. Tetapi kalau kemudian dikurangi terlalu banyak, maka kita harus mulai bersiap terhadap 10-20% kemungkinan rembesan itu terjadi di masyarakat akibat dari intervensi yang tidak begitu appropriate ya. Baik, Bu Mas Dalina, kalau kita tadi sudah menyinggung membahas terkait dengan durasi karantina yang kemudian menjadi 7 hari. Kemudian kita juga mengingat bahwa di bulan Maret tahun 2022 ini juga akan ada event internasional di Indonesia, MotoGP, which is banyak orang dari berbagai negara akan masuk ke Indonesia, entah itu dari pembalapnya atau dari staffnya dan sebagainya, bahkan mungkin juga penontonnya. Bagaimana Indonesia harus menyikapi hal ini, Bu Mas Dalina? Ya, jadi ada strategi sebenarnya, tidak juga harus pertemuan internasional itu kemudian dihentikan, apalagi kalau wilayah tersebut kondisinya baik begitu ya, terkendali. Jadi ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Ada, saya kira Satgas sudah mengatur itu ya, ada yang PCA, kemudian ada yang bubble ya, tinggal bagaimana implementasinya dilakukan. Artinya mereka memang digiring untuk tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat di komunitas sehingga containment itu terlokalisir, itu prinsip utamanya. Jadi kalau sudah nyampe di bandara mereka digiring seperti ada di balon ya, bubble ya, kemudian langsung dimasukkan ke satu wilayah yang memang sudah dikhususkan untuk mereka sehingga kalaupun ada transmisinya tidak meluas ke komunitas, hanya ada di wilayah bubble tersebut. Nah, itu beberapa strategi yang mungkin ke depan akan dilakukan oleh Satgas karena regulasinya sudah ada, tinggal diimplementasikan saja untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Tapi yang terpenting adalah bagaimana implementasi dari regulasi itu memang dilaksanakan dengan baik dan disiplin. Nah, jadi sinyal-sinyal epidemiologi itu sederhana sebenarnya. Kalau kasus itu meluas ya atau Omikron meluas, kasus meningkat terus tanpa ada penurunan kasus dalam hitungan minggu ya, karena jarang sekali kita melakukan analisis hitungannya hari. Nah, maka yang harus dievaluasi adalah ketika penyebaran itu tidak mampu dikonten, kemudian peningkatan kasus tidak menunjukkan ada upaya penurunan kasus, maka
itu menandakan intervensi kita kurang begitu efektif. Oke, berarti kalau kita melihat kebijakan-kebijakan ini, pola pengambilan kebijakan, kalau kita melihat untuk levelisasi wilayah PPKM ini kan dikurangi nih dari yang tadinya 2 minggu menjadi 1 minggu. Menurut Anda ini cukup efektifkah? Bagus juga untuk mengevaluasi, tetapi itu bukan untuk intervensi, itu semacam evaluasi saja per minggu, tapi intervensinya bukan itu tentunya. Bu Mas Dalina, tadi Anda mengatakan terkait dengan yang penting adalah implementasi dari regulasi itu sendiri. Kalau kita melihat PPKM Jawa Bali sudah dimulai sejak bulan Juli tahun 2021 dan sampai dengan saat ini masih berlangsung. Apa yang menjadi catatan Anda terkait dengan evaluasi implementasi aturan di masyarakat khususnya sampai dengan tingkatan terbawah? Ya, jadi PPKM itu seperti never ending PPKM ya, terus saja berlangsung. Itu juga bagus untuk melihat kondisi di setiap wilayah. Tetapi kalau untuk intervensi yang dilakukan, kita biasanya para epidemiolog mencoba untuk mencari sekecil mungkin ya lubang-lubang yang bisa memungkinkan transmisi itu terus terjadi. Seperti misalnya testing jumlahnya sudah bagus, tetapi ternyata proporsi testing kita itu sebagian besar menggunakan RDT antigen. Maka ini harusnya diubah ya dalam Omikron seperti sekarang ini, tentu bagaimana testing kita itu bisa dilakukan lebih banyak PCR ya untuk diagnostik. Kemudian juga untuk tracingnya itu saat ini rasio kontak, tetapi yang harus kita lihat adalah berapa besar kasus-kasus baru itu yang kemudian bisa di-tracing sampai dengan diselesaikannya isolasi dan karantina untuk kontak eratnya. Dan itu secara kualitatif memang tidak ada ukurannya, kuantitatifnya aja. Jadi lebih dari 80% kasus baru itu harus bisa di-containment. Kemudian tindak lanjut kita lihat dari bornya ya. Memang Omikron ini terlihat gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Tetapi kita harus lihat dan jaga para orang tua kita dan mereka-mereka yang komorbid, karena laporan kematian dengan Omikron ini juga cukup banyak dilaporkan dari berbagai negara yang saat ini kasusnya meningkat dengan pesat. Dan peningkatan yang sangat pesat ini tentu akan mengganggu sistem pelayanan kesehatan kita, karena cukup banyak tempat tidur yang harus disiapkan untuk itu. Baik, Bu Mas Dalina, terakhir terkait dengan salah satu strategi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah terkait dengan penerapan PPKM Mikro. Jadi yang berbasis lingkungan terdekat atau terkecil di masyarakat. Menurut Anda, apakah ini juga cocok untuk memerangi dalam tanda kutip varian Omikron penyebarannya? Ya, itu adalah intervensi standar sebenarnya ya. Jadi melakukan containment itu nggak bisa dalam wilayah yang luas sebenarnya. Yang paling kecil itu adalah rumah. Jadi mengunci rumah, lockdown ya untuk rumah, kita tidak mengenal istilah lockdown ya, karantina untuk rumah itu merupakan strategi yang ada di dalam peraturan perundangan kita. Kemudian jika itu kemudian meluas, maka masuk ke karantina wilayah. Karantina wilayah tentu juga dilakukan pada wilayah yang kecil. Tetapi itu memang harus dilaksanakan dengan disiplin. Karantina wilayah tapi orangnya masih bisa keluar masuk, itu tentu saja itu bukan disebut sebagai karantina wilayah. Baik, Ibu Mas Dalina Pane, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time kali ini. Salam sehat, Ibu Mas Dalina.